Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang berlimpah ruah lagi berkah kepada kita semua yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Sahabat channel Sidangur TV, Al-Ikhlas adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki segudang keutamaan. Oleh karena itu, tak heran jika umat Islam sering membacanya dalam berbagai kesempatan khusus. Sejatinya apa keutamaan surat Al-Ikhlas? Surat satu ini turun di Mekah. Kala itu orang-orang tengah berkumpul kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, besi, atau tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami adalah berasal dari benda-benda itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aku adalah utusan Allah, sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah yang pertama, menyamai sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas disamakan Rasulullah SAW dengan sepertiga Al-Quran. Landasannya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Jami'us Shahih berikut ini. Yang artinya, mampukah salah satu dari kamu semua untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka yang demikian itu memberatkan bagi mereka dan mereka bertanya, adalah dari kami yang mampu melakukan demikian itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, membuat pembacanya dicukupkan. Keutamaan kedua yang akan didapat bagi pembaca surat Al-Ikhlas adalah dicukupkan. Dalilnya adalah hadis di bawah ini. Siapa yang membacanya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas 3 kali setiap pagi dan petang, maka dicukupkan baginya dari segala sesuatu. Yang ketiga, membuat seseorang masuk surga dengan seizin Allah. Surat Al-Ikhlas bisa membuat orang yang mencintainya masuk surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki Ansor menjadi imam bagi kaumnya di Masjid Quba. Saat sholat, ia mengawalinya dengan membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai setelah terlebih dahulu membaca Al-Fatihah. Lalu membaca surat yang lain bersama dengan surat Al-Ikhlas. Hal ini ia lakukan dalam setiap rakaat. Para sahabat pun memprotesnya. Mereka pun menceritakan peristiwa itu kepada Nabi. Nabi pun bertanya, apa yang membuatmu terus membaca surat ini dalam setiap rakaat? Laki-laki itu menjawab, karena aku mencintai surat ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, cintamu kepadanya telah memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, mendapatkan rumah di surga. Surat Al-Ikhlas akan dibangunkan untuknya rumah. Seseorang yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asara marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menerima pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapati seorang laki-laki yang sudah menyelesaikan sholatnya. Dalam posisi masih bertasyahud, laki-laki itu berdoa dengan mengucapkan,
Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Mendengar doanya Nabi Muhammad SAW berkata, ia telah diampuni 3 kali. Doa yang dipanjatkan di atas artinya adalah, aku memohon kepadamu ya Allah, Zat yang Maha Esa dan menjadi tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 keutamaan mengamalkan, mengistiqomahkan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya, kekuatan untuk selalu mengistiqomahkan surat Al-Ikhlas kapan saja, di mana saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kekuatan iman dan Islam, dilancarkan semua kesulitan-kesulitan, dimudahkan semua kesulitan-kesulitan, dilancarkan semua perkara-perkara yang sulit di dalam kehidupan kita semua. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.